Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Marcelina Leni, Janeti Ngailo, dan Ica Kurniasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Anak berkebutuhan khusus dengan hambatan gerak dan motorik seperti tunadaksa, tunaganda, dan kribel palsi. Pengertian dari hambatan gerak dan motorik atau tunadangsa. Tunadangsa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap alat gerak sedemikian rupanya, sehingga sangat memerlukan pelayanan khusus. Namun, akan tetapi mereka yang mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otak mereka tersebut, yang artinya disebut kribel palsi atau CP. Tunadangsa sendiri suatu keadaan rusak atau terganggunya sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang seperti otot dan sendi, yang artinya tidak berfungsi secara normal. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh penyakit kecelakaan atau dapat disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Adapun ciri-ciri pada tunadangsa, yaitu ciri-ciri tunadangsa diantaranya yang pertama, anggota gerak tubuh menjadi kaku, lemah, dan lumpuh, yang artinya tidak berfungsi secara baik. Yang kedua, ada kesulitan gerakan, seperti tidak sempurna, tidak terkendali, dan tidak lentur. Yang ketiga, terdapat anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasanya. Dan yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Dan yang kelima, yaitu jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam sesuatu. Yang keenam, ada kesulitan saat berdiri, duduk, berjalan, dan tidak memperlihatkan sikap tubuh yang normal. Dan ciri tunadaksa yang terakhir adalah hiperaktif atau tidak dapat tenang. Faktor penyebab anak mengalami hambatan gerak dan motorik atau tunadaksa. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dari kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang pertama, anoksia prenatal. Anoksia prenatal disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. Yang kedua, gangguan metabolisme pada ibu. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Yang keempat, ibu mengalami trauma. Trauma dapat mempengaruhi sistem pembentukan saraf pusat. Misalnya, ibu yang jatuh dan mengakibatkan benturan keras pada perutnya dan secara kebetulan tepat mengenai kepala bayi, maka akan mengganggu sistem saraf pusat. Yang kelima, infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu otak bayi yang dikandungnya. Yang kedua yaitu faktor neonatal atau saat lahir.
Yang pertama, kesulitan pada saat melahirkan karena posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. Yang kedua, pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran secara prematur. Yang keempat, gangguan plasenta. Yang kelima, pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Yang keenam, pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi saat melahirkan dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsi. Yang ketiga, postnatal atau setelah kelahiran. Yang pertama, faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, encephalitis atau radang otak, influenza, difteria, dan pertusis. Yang kedua, faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan benda keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya kepala yang melindungi otak. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Slide selanjutnya yaitu peran guru dalam mengajar anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik atau yang disebut dengan tunadaksa, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa penyandang tunadaksa akibat adanya kelayuan pada bagian otak menyebabkan kemampuan gerak motorik, kemampuan koordinasinya mengalami banyak hambatan yang timbul dari kondisi kemampuan penyandang tunadaksa dalam hal akademik menjadi terlambat atau terhambat, seperti memvisualisasi atau mengekspresikan kegiatan akademik menjadi mengalami keterbatasan. Penyandang tunadaksa pada umumnya mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa. Di bagian tunadaksa di dalam kelas pada umumnya agar materi pembelajaran yang ada dapat diterapkan dengan baik, maka kreativitas guru sangat penting dengan memodifikasi model pembelajaran untuk membantu penyandang tunadaksa dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Nah, kemampuan guru untuk memodifikasi model pembelajaran adalah hal yang sangat penting dalam arti model pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan koordinasi gerak, pengendalian gerak tangan, dan juga kemampuan dalam gerak organ bicara di samping pengendalian motorik halus dan kasar untuk siswa yang penyandang tunadaksa. Contohnya, guru mengajarkan menulis dan berhitung, namun guru tidak akan bisa langsung menyuruh seseorang anak itu untuk menuliskan begitu saja dari materi pelajaran yang diberikan. Guru itu harus banyak membantu memegangi pensil dalam menulis. Nah, kan beda antara anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak yang tidak, itu penanganannya berbeda. Jadi jika anak itu dalam motorik halus maupun kasarnya kurang, seperti tunadaksa itu terlambat, maka guru mendampinginya dengan perlahan. Tidak bisa anak tersebut dibiarkan dengan sekarang menulis nama guru, sekarang berhitung penjumlahan pengurangan, tidak bisa seperti itu, tetapi anak itu harus dengan dibimbing oleh
guru tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu karakteristik anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik. Nah, yang pertama mengalami hambatan dari segi fisik, baik di salah satu atahan pengurangan tidak bisa seperti itu, tetapi anak itu harus dengan dibimbing oleh guru tersebut. Nah, slide selanjutnya yaitu karakteristik anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik. Nah, yang pertama mengalami hambatan dari segi fisik, baik di salah satu atau beberapa bagian tubuh, atau seperti yang tadi di tangannya dalam memegang pensil, anak itu kurang bisa itu di bagian tubuh tangan. Mengalami hambatan dalam faktor keturunan, dalam faktor keturunan. Memiliki rasa kurang percaya diri dikarenakan keadaan. Jadi anak tersebut keadaannya seperti itu, dia merasa dia itu tidak sama dengan temannya, jadi dia memiliki rasa kurang percaya diri. Itu karakteristik anak yang mengalami hambatan. Yang keempat, hambatan anak yang lemah di bidang fisik menyebabkan merasa kurang memiliki rasa percaya diri. Yang kelima, hambatan dalam faktor sensorik. Yang keenam, hambatan dalam faktor kognisi yang membuat penyandang tunadaksa memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Kemudian hambatan dalam mempersepsi sesuatu hal dengan tepat, hambatan dalam segi emosi dan sosial, kemudian kurang mampu mengembangkan konsep diri dan mengaktualisasikan dirinya. Itulah karakteristik mampu mengembangkan konsep diri dan mengaktualisasikan dirinya. Itulah karakteristik anak yang mengalami hambatan gerak dan motorik atau tunadaksa. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.